Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, ngopi kali ini kita akan membahas dan ngopi bareng tentang peran kolektif dari sebuah gerakan, yang mana salah satunya harus menjadi sejarah di dalam pergerakan Indonesia juga, yang mana gerakan tersebut dinamakan dengan Gerakan Buruh. Dan pada ngopi kali ini kita akan ngobrol bareng dengan kawan-kawan buruh, yaitu ada Kang Eki dan Teh Nonot. Please welcome. Kang Eki, bolehlah diperkenalkan lebih dahulu nih, Kang Eki itu siapa dan dari mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Rizky Rijaldi. Biasa dipanggil Iki, mau Rizky, mau disebut AA Puyan juga nggak apa-apa. Iya. Oh, gitu ya. Siap. Saya di sini sebagai perwakilan pengurus dari SPTSK Ekspresi PT Puyen sekaligus PC Cianjur. Masya Allah. Siap. Sebelahnya Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Suharmi, bisa dipanggil Nonot juga ya, untuk lebih ramahnya gitu kan. Lebih akrab, lebih akrab. Lebih akrab kan, lebih dekat itu lebih baik. Gitu. Saya perwakilan dari pengurus PUK SPTSK Ekspresi PT Puyen, dan saya juga sebagai pengurus pimpinan cabang juga di TSK. Oke, ini teman-teman Kang Eki dan Kang Eki aja ya saya ngobrolnya ya. Iya, Iki bisa, Eki bisa. Kang Eki aja. Iya. Kang atau piraku AA Puyan sama Teteh Puyan. Oh iya, ya. siap. Itu mah maskotnya nih. Ini iya, kita benar. lebih dekat nih. AA Eki dan juga Teh Nonot nih. Kang Eki, tentang buruh nih hari ini. Iya. Perspektif Kang Eki sebagai sekarang juga salah satu pengurus serikat buruh ini, bagaimana kondisi buruh hari ini, Kang Eki? Ya, seperti yang teman-teman ketahui semua, saat ini buruh sedang tidak baik-baik saja, Pak, gitu ya, atau Kang ya. Karena kan memang sekarang bisa dilihat baik di Jakarta, daerah-daerah manapun itu sekarang sudah terjadi penolakan tentang suatu klaster ketenagakerjaan atau Omnibus Law itu sendiri, seperti itu. Cuman ya di tengah krisis seperti ini, kita kaum muda harus ada pergerakan yang harus out of the box biar nggak stagnan pergerakan buruh itu. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi seperti itu. Tentang itu ya. Tentang itu. Kalau dari Teh Nonot sendiri nih, permulaannya nih. Kalau menurut Teh Nonot sendiri, buruh itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, buruh itu sebetulnya adalah suatu pekerjaan juga kan, kalau menurut hal simpelnya gitu. Buruh itu pekerjaan, tapi di sini buruh itu adalah sebuah kekuatan yang bisa sebuah gerakan, gerakan yang sangat hebat lah untuk skup yang luar biasa. Yang besar ya Kang, karena ada beberapa kumpulan berkumpul, orang ya. Kalau berkumpul ya menjadi massa gitu. Iya, betul. Oke, dan di sini Kang Eki dan Teh Nonot ini juga sebagai pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia cabang Cianjur. Nah, sebelumnya SPSI itu seperti apa sih, Kang? Ya, jadi SPSI itu di Cianjur baru sebenarnya gitu. Baru ya? Ya, baru 8 tahun lah. Baru 8 tahun ya. Ya, ini jelas dari semangat kita, dari teman-teman perwakilan buruh, yang dimana kita ingin maju, kita ingin berkembang, kita ingin tidak hanya sekedar kerja. Betul. Kalau kerja hanya sekedar kerja kan hewan juga kerja kan, seperti itu. Jadi kita ingin membuat gerakan buruh yang satu solid kuat, itu jargon kita. Biar nantinya kita bisa berkreasi, kita bisa mengapresiasikan masukan kita dalam gerakan ini. Betul. Kalau Kang sendiri itu di SPS itu sebagai, saya kebetulan baru dipindahkan posisi atau bagiannya. Iya. Kemarin atau sebelum ini saya bertugas di bagian advokasi atau kabid advokasi. Kabid advokasi nih. Berarti yang ngurus-ngurus tentang hukum itu. Iya, ketemu terus sama orang yang bermasalah. Orang yang di SP masalah terus ketemunya. Dari mulai sampai tingkat perceraian pun diurus juga. Bukan urus, ada yang ngadu sampai perselingkuhan ini itu lika-likunya seperti itu ya. Drama di dunia buruh gitu ya. Dunia buruh. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai ketua koperasi di Koperasi PT Puyen Indonesia di bawah naungan SPSI. Oke, berarti SPSI membuat lembaga lagi yang namanya koperasi gitu ya. Betul. Kalau Teh Nonot sendiri nih di serikat ini sebagai apa nih? Kan tadi pengurus ya. Bagiannya nih
Kalau saya sih nggak jauh beda sama Kang Iki ya. Yeah. Kan saya dulu bisa dibilang anaknya Kang Iki. Oh, anaknya kayak gede gini. Sama di advokasi. Iya, sama advokasi. Siap, Dan siap. sekarang saya mungkin di pimpinan cabang sebagai bendahara. Sebagai bendahara ya. Ngurus uang. Wah. Ini ngurus uang, ini ngurus masalah nih. Lengkap. Tapi lengkap uang ya. juga banyak masalah. Diselesaikan sama kayak lagi. Iya. Sumber masalah uang biasanya. Wah, tapi kalau misalkan dalam pergerakannya nih ya, teman-teman membuat serikat nih ya, sebuah kumpulan gitu ya, Iya. sebuah gerakan kolektif daripada teman-teman buruh ini, tujuannya apa sih gitu? Ya, sebenarnya tujuannya pertama karena kan kalau kita bergerak atau mengapresiasikan satu orang atau personal, Iya. jelas kita siapa? Siapa sih si Iki? Siapa sih anak SPSI gitu. Iya, betul, Tapi betul. ketika kita sudah melakukan aspirasi kita, masukan dan itu tadi dengar, ya ujungnya kita akan melakukan suatu aksi. Jadi patut dicatat bahwa aksi ini bukan sebuah arogansi kami, Iya, iya. bukan sebuah jalan juga. Tapi ketika sudah tidak dengar, mau apa coba? Respon ya. Responsibility-nya kita juga harus, itu udah pilihan terakhir. Betul, Ketika betul, memang betul. sudah tidak ada lagi opsi, sudah tidak lagi option, ya sudah kita Betul, lakukan betul. aksi untuk supaya didengar oleh pemerintah atau penguasa. Betul, betul. Gitu. Nah, kalau misalkan di serikat itu sendiri ya, selain tadi ada bagian advokasinya gitu kan, bendahara dan lain-lain, kira-kira kegiatan apa saja sih yang sering dilakukan oleh kawan-kawan daripada SPSI? Banyak ya. Udah banyak Selain nih, dari Bro. aksi ya kita ada Ya, selain dari aksi. program kayak sosial gitu ya, Iya, untuk iya, iya. misalkan bantu yang bencana alam gitu, Iya, atau iya, gerakan iya. sosial yang lain. Iya. Ya, Ya, kita juga ada timnas futsalnya. Wih. Boleh ditanyakan timnas futsal Puyen seperti apa? Wih. Pokoknya boleh dicek. Wuss, Ada mantap bolanya. Ya, hebat. Jadi kita Banyak banget ya. mengurus organisasi itu harus yang profesional, Betul, bukan betul. hanya cuman kita, karena ada anggaran di sini, Iya. anggaran dari teman-teman karyawan supaya hobi mereka disalurkan, tapi juga nggak Betul. asal-asalan gitu. Maka kita buat tim sepak bola profesional, futsal, KMP komunitas musik Puyen. Oh. Ada juga teman-teman Pelajar buruh. pelajar buruh, banyak Oke, ada oke, teman oke. pecinta alam juga Iya, gitu. Itu iya, semua dibiayai oleh atau disupport oleh kita Iya. gitu. Ada DKM-nya juga kalau nggak salah ya. Ada DKM DKM-nya juga. Ini Biar makanya nih. pejuang tanpa doa itu Betul. Ikhtiar, dan doa seperti tetap itu. kita ada balance. Iya, benar-benar. Nih, berarti gitu teman-teman. Ternyata di SPSI ini sendiri bukan hanya tentang aksi demonstrasi saja, ada aksi sosial dan lain-lain. Yang mana ini menjadi wadah teman-teman berkreasi Betul ya, sini. sekali. Dan bersuara, berekspresi teman-teman ya. Luar biasa nih. Nah, sekarang kalau misalkan mau gabung itu kayak gimana sih? Misalkan saya nih masuk nih ke misalkan ke PT PYUN gitu ya. Iya. Itu langsung diakui atau diospek lah gitu kan? Enggak ya. Jadi kalau untuk skup karyawan misalkan Iya, iya. Ada karyawan yang baru masuk PT POI Indonesia, kita biasanya ada masa asosiasi karyawan baru. Nah, Oke. di sana kita diberi panggung lah atau diberi kesempatan kita untuk bersosialisasi. Apa sih SPSI itu? Iya, iya, iya. Apa sih kegiatannya? Nah, di sana kita akan memperbolehkan teman-teman mengisi formulir kepesertaan untuk masuk anggota SPSI. Iya. Langsung. Kalau untuk di skup Puyen, kalau misalkan belum bergabung perusahaannya, misalkan perusahaan yang nggak ada serikatnya, itu Iya. bisa membentuk sesuai undang-undang 10 orang, itu datang langsung ke kantor cabang kita di Cikijing. Oh, Nanti bisa Cikijing, membentuk serikatnya di sana. Kita catatan ke Desa Kerja, barulah kita buat pelatihan Undang-Undang 13 tentang pelatihan berserikat, baru bergabung bersama kita di SPSI Cianjur. Oke. Keluarga besar AA Puyen. Apuyen, siap. Jadi nggak ada ospek-ospek ya kan? Nggak ada ospek. Pokoknya nama formulir masuk, nanti juga mungkin di SPS ini sendiri juga ada pembinaannya. Iya, ya, pembinaan. teman-temannya, agar tahu nih arahnya kemana nih. Seperti Iya. yang tadi tuh apabila ada masalah, tahu dong larinya kemana. Ke Ke Apuyen. Iya. Oke. Yang selama ini berarti selama 8 tahun ini hasil daripada goals kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi salah satu branding SPSI itu sendiri apa nih salah satunya Kang? Selain dari olahraga dan lain-lain ya. Iya. Mungkin dari gerakannya apa tuh? Pertama, SPS itu menjadi serikat pertama ya
sebagai Ponter Perjuangan Cianjur, karena kita bikin gerakan dulu waktu zamannya masih bupatinya yang dulu, itu kita pernah menaikkan UMK dari 900, itu kita demo hampir 3 hari berturut-turut ya, berturut-turut sampai kita naiknya jadi 1,6 dan menjadi kenaikan terbesar di Jawa Barat, walaupun masih kecil kan Cianjur, karena kan kecil banget kita Cianjur itu. Terus di sana kita mulai berkembang di perusahaan-perusahaan sampai di Puyen, kita sudah bukan hanya lagi tentang UMK yang kita perjuangkan, tapi sekarang ada M-nya, UMKM juga kita sekarang lagi perjuangkan. Buruh harus cerdas seperti itu. Bukan hanya bekerja keras, tapi juga kerja cerdas. Iya, kerja cerdas, betul. Berarti ini salah satunya nih teman-teman ya. Jadi kawan-kawan daripada buruh ini juga betul telah menjadi salah satu pelaku sejarah bagi memperjuangkan hak-hak daripada buruh itu sendiri. Karena saya melihat sejarah, mungkin kawan-kawan buruh juga sudah membaca literasi tentang perjuangan buruh itu udah dari kapan tahun tuh ya. Benar-benar. Dari mulai mungkin krisis moneter juga ada peran buruh di sana juga gitu ya. Oke, nih kalau misalkan nanti ada permasalahan atau apa, berarti lewat SPSI-nya seperti apa tuh jalurnya, Kang? Cok jelasin Teh Nonot. Nah, Biasanya kalau misalkan kita ya yang di lapangan gitu dapat sebuah pengaduan misalkan, ataupun sebuah perselisihan gitu, kita biasanya ngobrol santai dulu. Ngopi dulu. Secara adat. Ngobrol dulu, apa itu permasalahannya, apa yang harus diperselisihkan. Kalau misalkan bisa diselesaikan secara mediasi di bawah atau secara musyawarah, ya kita bisa dianggap selesai. Kalau misalkan tidak bisa, kita masih ada jenjang yang lain. Seperti kalau misalkan tidak beres di PT Puyen melalui bipartit, nanti kita naik lagi. Bipartit itu sebuah cara penyelesaian untuk kedua belah pihak, antara perusahaan dengan serikat pekerja. Oke, biar teman-teman sobat muda yang lain tahu apa bipartit gitu kan. Bipartit ada berarti 2 kan. Nanti ada tripartit dengan dinas ketenagakerjaan. Oh, bisa kalau misalkan dua belah pihak bisa, ngapain sih ke pihak ketiga? Ada orang ketiga nanti. Oke, lanjutin deh. Setelah itu kalau misalkan mentok di bipartit, nanti kita akan naik lagi ke dinas untuk mediasi dengan pihak pemerintah juga ya sebagai mediatornya. Kalau misalkan di dinas kita masih mentok lagi, kita tidak bisa mediasi lagi, berarti kita harus mengajukan ke yang lebih tinggi, yaitu ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial seperti itu. Ini tahapan-tahapan. Ya, dan di sana masih ada panjang prosesnya, masih ada seperti pertama kita harus registrasi dulu, nunggu dulu nomor perkara kan, setelah itu baru kita menjawab apa gugatannya perusahaan atau kita yang menggugat kan, seperti itu. Dan proses yang lainnya yang sampai putusan seperti itu. 6 bulan lah. Waduh, lumayan ya. Ini pernah kejadian apa nih yang paling mungkin Teteh sama Apuyan ini telah hadapi nih? Misalkan permasalahan apa yang sampai mungkin nggak sampai ke jalur hukum mungkin ya, tapi masih dalam tahapan koordinasi perusahaan ya. Kalau untuk sampai pengadilan pernah beberapa kali gitu, dan kita menangkan, alhamdulillah sampai sekarang SPS itu nggak pernah kalah di pengadilan. Jangan sombong. Jangan ke pengadilan lah ya. Tapi itu sangat nggak kita anjurkan, karena prosesnya pertama sangat panjang. Memakan waktu dan biaya juga, kasihan juga si orangnya kan? Makanya usulan kita kepada pemerintah, kenapa sih pengadilan hubungan usaha ini memakan waktu sampai 6 bulan? Enggak seperti pengadilan niaga kan, 30 hari, 60 hari sudah harus ada putusan. Sementara kita kan pekerja loh, harus bayar atau ongkos 6 bulan gaji dia berapa, seperti itu kan. Nanti kalau ke pengadilan juga butuh ongkos, biayanya itu seperti apa tuh? Iya, kalau untuk ongkos, biaya pengacara, registrasi semua ditanggung oleh TSK SPSI. Seperti itu. Ini sebagai badan hukum kita mengawal sampai selesai tanpa biaya SPSR pun. Permasalahan yang paling ribet nih yang pernah terjadi, yang pernah dihadapi oleh SPSI sendiri apa tuh, Kang? Ya, biasanya kalau untuk masalah standar sih, ya biasa kenakalan karyawan, kenakalan karyawan ya, banyak juga. Terus sekarang juga kan remaja-remaja ada geng-gengnya, terus ya yang sangat kita sayangkan seperti itu. Jadi harus yang produktif lah teman-teman pekerja itu. Tapi kebanyakannya kita selesaikan di lingkungan perusahaan.
agar nggak sampai kemana-mana lah. Iya, gitu. iya, Ada iya. karyawati sama karyawati saling jambak ini itu. selesai. Oh, pernah ya gitu. Oh, ya? ada. Selalu ya, selalu. Ada lah. Biasa suka ada yang coret-coret di toilet juga Ya, ada. Waduh. bukan selingkuhan. Luar biasa ternyata ya. Pandalis ada juga. Perusahaan besar yang pada saat itu. Iya ya, karena kumpulan orang di sana ngumpul gitu ya dengan beberapa kepala juga ya. 10.000 lah. 10.000 Ada ya. A B C D pasti lah. Pasti ada aja. gitu Aneh-anehnya. kan. Seru juga ya teh. Iya, seru banget. Nih Kang, kalau misalkan peran apa ya namanya tuh ya, untuk apa sih yang diuntungkan kalau misalkan kita ikut ke Akang dan Teteh serikat nih? Apakah mempengaruhi jenjang karir kita atau gimana Kang? Oke ya, kalau untuk pengalaman saya sendiri, kenapa sih masuk serikat? Yang pertama, organisasi itu sangat-sangat perlu. Betul. Sepintar apapun orang, ketika dia tidak berorganisasi, aplikasinya di lapangan akan sangat sulit. Betul. Karena kan kita bekerja sama orang, kita makhluk Betul, sosial betul. gitu. Yang kedua, ya minimal setelah kita berserikat, ya minimal ketika kita ada kumpulan RT kah, atau RW atau di desa, Bisa. ya minimal kita masa sih mau diam-diam baik gitu, nggak ada perubahan. Betul. Terus dari segi advokasi jelas, kalau misalkan tadi saya bilang, ketika dia terkena masalah sampai ke pengadilan misalkan, berapa yang harus dia bayar untuk Betul, pengacaranya, registrasi dan lain-lain. Kalau untuk di SPSI kita iuran Kang untuk di catat saja kita hanya untuk Rp3.000. Kas ya. Kasnya gitu Ya, 3.000 per bulan. Per orang gitu. Per orang selama sebulan gitu. Itu Selama sebulan? iya, Iya. Ya, tapi dari 7.000 orang juga tuh. iya 7 orang karena kan dibagi, kita juga ada jenjang Iya, untuk iya, keperluan iya. jenjang. Oh Jadi iya. kalau dihitung-hitung sebenarnya itu sama kayak karyawan masuk ke WC baik lagi bayar segitu. Betul. Tapi- Sebulan loh ya. Iya, kita kerjakan dari mulai pekerjaan hal-hal yang kasus yang ringan, hobi dia, permasalahan agama, sampai ke permasalahan yang paling berat sampai perselingkuhan lah, Iya, iya, perceraian dan lain-lain. Permasalahan Ini fungsi keuangan. organisasi gitu. Betul. Ada tempat berpulangnya juga teman-teman tuh Iya, ya. betul. Kemana Untuk mengadu, mengadu, iya. ya dan lain-lainnya. Nggak cuman ku menangis. Pak ini dilanjutin aja nih. Waduh, siap. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang nggak gabung dalam serikat sendiri dan ternyata punya masalah nih, Kang Eki nih, itu misalkan mengadu ke Kang Eki itu bagaimana tuh? Dibantu juga atau gimana nih? Sebagai makhluk sosial pasti kita bantu. Misalkan kita kan Betul, ada betul, bagian K3 ya. Iya, iya. Ada yang kecelakaan kerja atau kecelakaan di jalan gitu. Iya. Masa sih kita diemin, kamu anggota bukan atau gimana? Kita nggak pernah cek dulu tuh. Betul. Dia siapa anggota atau bukan gitu. Kita bantu dia sampai ke BPJS-nya, ke rumah sakit sampai dia Betul, sembuh gitu. betul. Cuman paling perbedaannya misalkan ada yang sakit atau ada yang kecelakaan kerja. Biasanya setelah kita kunjungan, setelah kita dampingi, kita akan kasih dia uang duka. Kan ada uang suka, uang duka Oke, di kita. iya. Kita kasih kompensasi atau uang dukanya gitu. Kalau yang bukan anggota mungkin tidak kita kasih. Oke. Seperti itu. Karena Iya, kan iya. itu ada hak dia ketika dia anggota. Betul, seperti betul. itu. Terus kayak pertandingan futsal, bola dan lain-lain ya nggak boleh ikutan yang diselenggarakan oleh event SPSI. Oke. Seperti itu. Itu mah anggota lah ya. Iya, yang Jadi bayar. kalau menurut saya sih ngapain lagi sih kalau misalkan sekarang cuman bekerja pulang dan lain-lain. Iya. Ini juga mencari ilmu dan juga berorganisasi ya Iya, betul. di SPSI itu sendiri. Oke Kang, nih udah bahas SPSI-nya. Sekarang bahas tentang buruhnya nih Kang ya. Kira-kira nih menurut Akang sendiri sama Teteh nih ya, hari ini tuh permasalahan terbesar bagi buruh itu apa sih? Dari Nonot dulu. Dari Tenonot dulu. Kalau melihat dari situasi saat ini ya jelas kita ada masalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama, terus yang kedua kita mengenai upah. Itu Yes. sudah jelas jadi permasalahan besar buat kita. Hmm. Dan kita juga sebagai buruh untuk saat ini harus cepat-cepat bergerak. Karena ini bukan untuk kepentingan satu orang, tapi ini untuk semua. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Apalagi melihat SM Menaker kan Oh, seperti iya. itu. Oh, Udah bahasa hukum. Udah bahas hukum. Kalau sama orang advokasi kayak gitu. Keluarin tuh. Iya, undang-undangnya. Oke. Kalau Kak Eki sendiri gimana Kak? Ya, yang pertama dari segi ekonomi jelas ya, karena kan COVID sekarang Oke. membuat pemerintah mengeluarkan SM Menaker yang katanya buruh tidak naik gaji gitu, karena kan Iya, pengusaha sedang terancam. Padahal kalau lihat dari sejarah tadi yang saya bilang tahun 98 itu Indonesia kan krismon benar-benar paling Betul, sejarah ya, betul, paling luar betul. biasa. Itu kita sampai resesi 17% kan. Oke. Apa yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dulu? Dia bukan tidak menaikkan gaji.
semua pengusaha dan lain-lain itu semuanya sepakat untuk tidak menaikkan gaji. Tapi beliau dengan berani karena dia tahu penggerak ekonomi Indonesia adalah masyarakat, adalah buruh. 87% adalah kita, buruh dan masyarakat. Betul. Dia melakukan hal yang sebaliknya, menaikkan UMK dulu dengan 17%. Minus dinaikkan. Untuk orang yang berpikiran mungkin nggak nasionalis, itu hal yang konyol. Tapi beliau mungkin nasionalisnya sangat tinggi, akhirnya itu dilakukan dan buktinya Indonesia keluar dari krisis. Betul. Nah, BLT kemarin jadi saksinya. Kita kemarin minus 7% kan. Betul. Setelah adanya bantuan BLT dari mulai UMKM daya beli naik ya. Daya beli naik. Jadi ini jadi tolak ukur kita. Kalau gaji buruh naik, walaupun nggak sebesar yang sebiasanya, nggak masalah. Tapi itu akan menimbulkan daya beli naik juga, dan ini bakal bisa menggerakkan menstimulus ekonomi. Ya tentunya pemberiannya ke siapa, apa, peruntukan untuk apa, seperti itu. Ya. Jadi ya ini usulan untuk pemerintah, mudah-mudahan mendengar seperti ya. Mudah-mudahan itu teman-teman dari pemerintahan ya. Oke, selanjutnya nih Kang. Tapi pada saat masa pandemi nih di PTPI sendiri itu bagaimana nih ke pekerjaannya? Apakah ada yang diistirahatkan di rumah dulu atau seperti apa? Ya, kita sempat ya. Pas pandemi sedang naik-naiknya itu dirumahkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan ya? Tapi dibayar. Oke. 50%. Aman. Soalnya kayak gitu pas dirumahkan, tapi dibayar terus senyum lagi. Nah, ini kan sebuah perjuangan. Siap. Bandingkan dengan perusahaan yang tidak ada serikatnya. Betul. Jangan kan mau bayar, nggak di PHK pun mereka sudah alhamdulillah. Betul kan? Ini kita bisa membuat sebuah kebijakan yang membuat bagaimana dia tidak di PHK. Yang pertama kan itu security job-nya. Betul. Yang kedua, dia tidak kehilangan penghasilannya sepenuhnya. Dia kan bisa ngojek, bisa ngewarung, ini itu. Bahkan dari yang dirumahkan kemarin ada yang bertambah penghasilannya jadi lebih besar. Berbisnis mereka seperti itu. Tergantung mindset si orang yang tersebut. Betul. Karena kalau dipaksakan yang mau kerja apa, ya gitu tidak ada kerjaan. Soalnya kan tetap ya di masa pandemi itu segala sektor lumayan terpukul ya, apalagi teman-teman dari buruh sendiri gitu pasti. Kan. Karena daya beli daripada yang lainnya gitu kan itu juga pasti menurun ya. Iya, kita kan produksi sepatu ya, baik itu sepatu voli, futsal, bola, dan lain-lain. Semua olahraga kan diberhentikan. Yang mau beli siapa? Tapi sekarang pada lari sekarang lari sama sepedahan. Iya, benar, sepeda juga gitu. Naik lagi, tapi ya alhamdulillah mungkin sekarang ini karena kemarin juga PTPI itu udah ada penerimaan lagi ya. Berarti udah mulai gerak lagi nih. Karena kemarin itu saya pernah ngobrol nih Kang Teh sama Kang Lukman tentang kalau misalkan sudah nanti beres pandemi, katanya ekonomi akan berjalan cepat 4 kali lipat katanya gitu kan. Nah, itulah kenapa saya berpindah dari advokasi ke koperasi. Seperti itu. Ini pintar mencari peluang ya, karena perputarannya lebih cepat kayaknya. Karena seperti ini ya, buruh itu dianggap lemah, dianggap kita tidak berdaya karena kita tidak punya uang, Pak. Betul. Ya. Jadi di negara-negara maju, buruh itu sudah punya daya saing terhadap pasar. Mereka bikin koperasi seperti siapa sih yang nggak tahu, perusahaan Plague atau perusahaan-perusahaan lain, itu siapa yang punya? Ternyata, itu koperasi buruh. Ternyata serikat buruh yang punya. Serikat buruh yang punya. Ada yang negara, yang bandara atau itunya tempat udaranya itu adalah yang punyanya serikat buruh. Nah, di kita tuh buruh tuh dianggap yang nggak bisa, dianggap urakan, dianggap tukang demo, karena kita tidak difasilitasi. Betul. Jadi kalau misalkan kita bikin koperasi ini sekarang, kita mau bikin S-Mart, Kang, namanya. S-Mart, apa tuh S-Mart? Smart itu singkatan dari SPSI Mart. Oh iya, pakai S-Mart ya. Iya, kita bayangkan seperti ini. Ada 10.000 karyawan di Puyen. Misalkan mereka belanja 200.000 saja per bulan ke minimarket kita, berapa kalau dikalikan? 200.000 dikali 10.000 orang. Itu udah ngogolangin duit di sana tuh. Iya. Kalau misalkan buruh bergabung dan bersatu, kita bisa bikin yang luar biasa. Bahkan kita bisa bikin perusahaan. Seperti itu.
PT PUN yang lagi. Nah, seperti itu. Jadi Mantap nih. ini yang membuat kita ada gagasan baik dari bikin minimarket. Sekarang kita juga sedang ada di perbincangan pembuatan perumahan, simpan pinjam. Wah. Seperti itu. Plus saya pun gabung bersama Leomat untuk apa? Menopang teman-teman supaya tidak hanya bekerja, ada yang usahanya juga, investasinya di sana. Investasinya di sana. Ada keren banget nih. Seperti itu. Yang namanya kumpulan orang nih kalau misalnya udah kerja keras dan kerja cerdas, ini dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa nih. Iya. Emang kawan-kawan buruh harus kayak gitu nih. Kreatif, nggak cuman turun ke jalan saja. Ya Nah, betul. Makanya gabung SPSI. Hanya Kayak gitu dong ya. Iya, Gabung betul, SPSI. betul. Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Ini hebat Oke. endorse ya. Tapi kalau jargonnya SPSI apa tuh? Satu solid kuat. Wih, kalau SPSI solid kuat. Ya, Gitu satu solid kuat gitu. Oke. Bersatu, solid, kuat. Iya, Wih, ini teman-teman daripada serikatnya ini, teman-teman buruh khususnya, gabunglah serikat, di sana kalian akan terbina nih. Iya, gitu kan, ya kan. akan merasakan dampaknya ke depan seperti apa. Oke, ini ada yang ini juga nih, ada yang mengejar saya nih ya. Kalau misalkan berbicara tentang buruh, banyaknya saya melihat perempuannya juga nih. Ini saya langsung nanya ke Teh Kan Nonot. Teh Nonot ya. Teh Nonot. Gimana nih keadaan kalau misalkan di tempat kerja dengan sekarang perempuan nih? Apakah di sana banyak tantangannya atau ada intimidasi atau ada apa nih di sana kira-kira? Ya, sebetulnya ya memang sekarang mayoritas pekerja itu kan perempuan. Betul. Dan mungkin permasalahannya pun terkadang tidak hanya laki-laki, perempuan pun punya masalah. Iya, Seperti ya kalau perempuan kan mudah ini Mood- ya. moody. Sensitif kan, lebih sensitif. Selalu benar ya. Berbahaya itu. Contohnya kayak misalkan saling sindir sedikit, marah, kan itu harus Waduh. diselesaikan. Di sosmed. Terus kita harus lebih pinter-pinter lah menjelaskan apa itu hak pekerja perempuan, kan Iya. seperti itu. Kita harus bagaimana cara mengambilnya dan mungkin lebih ke apa ya? Perempuan itu boleh kerja, cuman jangan dikerjain kan seperti itu. Kita juga harus lebih smart Bahaya lah. nih Kang, bahaya. Udah ini udah bahaya banget nih. Bahaya nih. Harus lebih pintar juga. Jadi jangan monoton lah kalau untuk itu. Iya, makanya. Nah, apalagi ya tuh perempuan mah kan Ya, kalau tapi nggak kerja. ada hal-hal yang mungkin wah ini beda, malah laki mah dikirkan nih perempuan diginiin. Ada pernah nggak ketemu dengan permasalahan seperti itu nih? Sampai saat ini saya belum menemukan Wey. dan mohon maaf jangan Berarti sampai sukses. ya. Iya, sukses. sukses. LP3-nya ya. Ya, Iya. yang mau macam-macam lihatnya Teh Nonot. Waduh, Serem soalnya. serem juga. Perempuan selalu benar ya. Wah, Karena yang salah pria. waduh. Apalagi kalau misalkan lihat dari persentasenya ternyata perempuan paling banyak. Iya. Ya bagaimana nih posisi Anda? Saya justru lebih beruntung karena gitu. saya ganteng. Wah. Karena kan banyak kan perempuannya ya. Oke. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada permasalahan sampai ke sana ya. Tidak. Karena ya takutnya kan beberapa negara masih ada itu Iya, tentang diskriminasi gitu kan dan lain-lain lah. Yang mana itu juga menjadi salah satu ancaman bagi pada perempuan. Tapi juga perempuan kan cutinya lebih banyak dari laki-laki, betul atau tidak sih? Betul. Sangat betul. Kalau laki-laki hanya ada 12 kayaknya ditambah Oke. sama ngurus Nikah. anak, mungkin cuti menikah. Oke. Kalau perempuan kan ada cuti Cuti head headnya, tiap bulan. Oh, ada cuti headnya? melahirkannya, ada. Oke, gimana tuh? Yang paling head Saya hari saya baru tahu tuh soalnya tuh. cuti head hari pertama sama kedua itu dia cuti. Ah. Terus nanti dia hamil Cuti lagi. 7 bulan setengah cuti lagi sampai dia Oke, 3 bulan oke. kan ke Iya, depan. karena harus dinikah. Menikah, Cuti lagi. orang Cuti tua lagi. meninggal, membaptiskan itu Oke, cuti lagi hal-hal semua. yang seperti itu ya. Iya. Oke, kalau misalkan melahirkan itu sampai berapa hari itu cutinya tuh kalau teman-teman? Kalau mereka itu 3 bulan, 1 bulan setengah berarti ya? sebelum, Iya, sampai dan 1 masa- bulan setengah sesudah. Masa sampai lepas menyusui bukan ya? Enggak juga, jadi kita sebulan setengah sebelum, sebulan setengah. Oh iya, sesudah. sebelum selesai yang Bulan. penting udah recovery ya. Iya, Iya. recovery, Oke, ya. luar biasa nih. Oke, untuk sekarang nih terakhir nih Teh ya. Untuk teman-teman sendiri nih, harapan untuk buruh ke depannya seperti apa nih? Teh Nonot dulu. Teh Nonot dulu. Kalau- boleh. Ngopi Itu dulu. bukan properti itu, ngopi dulu. Ngopi dulu. Harapan saya untuk buruh ya ke depannya harus lebih cermat, cerdas tentang apa yang diberikan seperti kebijakan pemerintah gitu terhadap buruh.
semakin kesini kalau buruh tidak cerdas maka buruh semakin tertindas. Betul. Dan untuk buruh juga harus memiliki saku dua ya. Jadi jangan kerja tapi ternyata masih kurang. Itu yang harus kita bangun seperti UMKM. Kita harus punya salah satu saku yang cadangan dan saku yang utama. Dan besar cadangannya. Besar cadangannya namanya. Karena kalau misalkan poligami kan nggak mungkin ya wanita kalau Oke. Waduh, ini sampai ke sana. Siap. Intinya pekerja buruh khususnya wanita itu harus lebih cerdas dan juga harus bisa multi skill lah. Gitu. Oke, betul ya. Dari Kang Eki sendiri. Ya, kalau saya punya dua harapan buat buruh dan harapan buat pemerintah. Oke. Pertama saya untuk harapan buat buruh dulu. Yang pertama ya jelas buruh harus cerdas, harus kreatif. Di masa pandemi sekarang itu kita harus keluar dari zona nyaman. Kita nggak bisa mengandalkan bekerja menjadi karyawan tetap selamanya di sana kerja sampai meninggal misalkan itu. Betul. Kita harus benar-benar memutar otak kita, tidak cuman mengandalkan UMK ataupun lemburan saja. Betul. Kita harus makanya bergabung sama SPSI. Nah, gabung SPSI dong. Biar ada kita bisa berkumpul, kita bisa membuat struktur ekonomi yang besar. Betul. Agar kita ke depannya ketika kita ter-PHK, ketika nanti kan setelah mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin robot yang bekerja. Kita mau kerja apa? Kita sudah punya usaha, kitalah pelaku usahanya. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui ke depannya. Jadi kalau untuk berbicara perjuangan, saya kira Nonot sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin karena posisi saya sebagai ketua koperasi, jadi saya ingin buruh itu berdaganglah, ber-UMKM lah dan berkoperasi lah. Agar teman-teman ada wadahnya, ada orang yang membimbingnya seperti itu. Kalau untuk pemimpin baik itu dari daerah, gubernur sampai ke presiden, untuk daerah saya kira tolong buatlah perda supaya kita UMKM, buruh itu bisa terakomodir suaranya. Tidak hanya setiap pilkada atau setiap pilpres. Kami rakyat miskin, kami mendukung orang miskin, kami mendukung pekerja. Tapi tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tidak ada regulasi yang mengaturnya, seperti itu. Jadi kami mohon, tirulah teman-teman serikat buruh yang di luar sana, yang di negara-negara maju tentunya. Buruh yang bisa mempunyai saham, walaupun minoritas di sebuah perusahaan, buruh yang bisa mempunyai saham di negara atau di BUMN. Jadi tolonglah kalau memang teman-teman politikus, teman-teman dari mulai bupati, gubernur sampai presiden cinta kepada kita, sayang kepada buruh, tidak ingin lihat buruh demo ke jalan lagi, tolonglah buatlah peraturan perda, mau perpu atau di undang-undang yang bisa mengakomodir aspirasi dari kita, seperti itu. Betul ya. Ini pesan untuk teman-teman buruh dan teman-teman yang pemangku kebijakan. Betul sekali. Ini udah lengkap sekali nih. Sebelum saya tutup nih Kang ya, ini apalagi masuk ke dalam nanti kepemimpinan gitu ya. Saya mau tahu dulu nih pandangan dari teteh sekalian, teteh sama akang sekalian nih tentang pemimpin muda. Setuju nggak kalau pemimpin muda? Kalau menurut saya ya secara pribadi, saya lebih suka yang muda. Aduh, pastilah. Bukan berarti suka berondong ya, bukan ya. Karena yang muda itu bukan berarti mereka tidak memiliki pengalaman, bukan. Tapi yang saya perhatikan yang lebih muda itu yang lebih kritis. Termasuk yang lebih suka ngulik-ngulik apa gitu, yang lebih ekstrim lah daripada yang tua gitu. Kreatif ya. Lebih kreatif juga. Karena kalau misalkan pemuda itu teman-teman ya, itu tidak menawarkan masa lalu, mereka menawarkan masa depan. Iya. Coba Kang Eki sendiri pemimpin muda. Ya, kalau menurut saya pimpinan harus muda, bukan hanya umurnya saja yang muda, tapi pemikirannya, konsepnya, regulasinya harus sangat-sangat muda gitu. Karena ya kalau cara-cara usang sudah kita nggak bakal bisa bersaing. Carilah new economic model, mau MMT, mau seperti apa, agar Indonesia ini nggak, atau bukan Cianjur ini, apalagi Cianjur ya, IPM terkecil loh, se-Jawa Barat, rasanya sakit sekali saya kedengarnya gitu ya. Yang mudah-mudahan ada sosok muda, pemikiran muda yang bisa membuat kita maju. Jangan terakhir lah tuh K2 Paneri kayak, atau minimal kalau bisa kan nomor 1 Jawa Barat lebih bagus. Karena IPM itu sangat berpengaruh. Dan juga saya mohon untuk Cianjur maju, masukan saya
lebih banyak perbanyak universitas. Oke, Karena Depok bisa maju ke universitas. Betul. Cianjur masih terbatas universitasnya. Jadi mohon masukan dari saya seperti itu. Betul nih, pemimpin muda gitu ya kan. Iya. Tapi pemimpin muda sangat banyak sekali harapannya. Karena pada saat pemimpin muda juga tidak mempunyai beban masa lalu. Iya. Yang mana mereka dituntut untuk menjadi salah satu pembaharu nih. Kita upgrade Cianjur baru, oke kan? Iya, siap. Oke, terima kasih Kang Eki sama Teh Nonot nih. Sebelum saya tutup, kita hidup buruh dulu dong. Tapi dipimpin sama Kang Eki. So Kang, Oke ya, 3 kali berarti ya. gimana dulu latihan dulu saya. Kalau saya bilang TSK 1, TSK kuat. Solid. Briefing dulu nih, kayak briefing dulu. Nonot aja. Gini. Jadi saya deg-degan ya. Coba Teh. Kalau saya bilang TSK 1. Satu, go. Nah. TSK, satu. Ya, TSK solid. Solid. TSK Kuat. kuat. Oke. Pas yang terakhir TSK SPSI satu solid kuat. Oke, siap. Kalau Yuk. misalkan saya nggak kecepatan, kalau misalkan lambat, saya lip sync ya Kang ya. Iya, siap. Udah lumayan yang terakhir TSK SPS ini bikin 1 pembalik solid lewat. kuat ya siap. Siap. Ya. Sok no, Ayo, pimpin. TSK 1 TSK solid. TSK Kuat. TSK SPSI 1 solid kuat. Sobat muda, cukup sekian podcast kita hari ini bersama kawan-kawan buruh. Nantikan lagi podcast selanjutnya yang menginspirasi dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh.